Shalom, selamat malam. Kita kembali jumpa dalam acara pre-launching untuk kitab Biblikos, khususnya untuk Injil Yohanes, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita belum masuk ke materi yang sesungguhnya. Ini baru icip-icip ya, supaya Bapak Ibu bisa tahu kalau dalam ilmu perfilman kira-kira ini trailernya. Ya, jadi cuplikan-cuplikan supaya kita ini mulai tergugah, supaya kita bisa tahu. Tapi sebelum saya masuk ke sana, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang itu yang cara berpikirnya itu tertutup, tapi ada yang open minded, ya. Jadi ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah, di dalam bahasa Mandarin itu ada beberapa kata yang artinya tuh kira-kira seperti tadi, Bapak Ibu sekalian. Misalkan dia bilang ya, 不要你的信念战胜真理, janganlah keyakinanmu mengalahkan kebenaran. Saya ingin memulai dari sini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya melihat banyak orang itu kalau sudah mempunyai satu pengetahuan, itu susah diubah. Akhirnya yang dilihat itu bukan kebenaran, tetapi keyakinannya sendiri. Itu kebanyakan, itu dialami oleh orang-orang yang beragama. Oleh sebab itu orang beragama kalau sampai dia itu fanatik, Bapak Ibu sekalian, itu paling mudah untuk disesatkan. Nah, Bapak Ibu kalau mau mencari kebenaran, itu jangan sampai dibuat seperti kuda, pakai kacamata kuda itu, sehingga tertutup semua telinga, tidak mau tahu kenyataan. Nah, saya mau mulai dari sebuah cerita pendek. Dulu waktu saya di Cungkuo, itu saya pernah pergi ke daerah Wenco. Nah, di sana tuh saya dapat satu cerita dari sebuah desa. Dia bilang, ya, katanya dulu di desanya dia itu ada satu satu tabib. Itu tabib sakti, Bapak Ibu sekalian. Semua orang percaya sama dia karena tabib ini kalau dia bilang mati, mati, hidup, hidup. Karena dia tidak pernah gagal, selalu berhasil. Orang percaya dengan omongannya dia. Nah, kita sebut saja namanya ya. Kita ambil namanya Huatwo ya, supaya kita tuh gampang. Kita kasih nama saja Huatwo karena kebetulan di Cungkuo sana itu ada satu tabib yang terkenal namanya Huatwo. Jadi kita pakai nama dia saja ya. Nah, suatu hari di desa itu ada satu orang asing di tengah jalan pingsan. Nah, karena desa itu desa yang baik, dia takut sial, maka orang asing tadi itu dibawa ke Tabib Hwadwo. Setelah diperiksa, Tabib Hwadwo bilang, dia sudah mati, kuburkan. Nah, karena tabib ini sudah dipercaya, Bapak Ibu sekalian, nggak pernah salah. Kalau mati, mati, hidup-hidup. Sakit-sakit, sembuh-sembuh. Akhirnya dia bilang, jadi bagaimana ini? Ya kamu kuburkan, dia sudah mati. Akhirnya karena desanya takut sial, kemudian dia bikinkan peti seadanya, kemudian dibikinkan upacara, kemudian digotonglah dia dibawa ke kuburan. Penmuk namanya ya. Nah, ternyata waktu di tengah perjalanan, orang yang dibilang mati tadi ternyata dia itu bangun, Bapak Ibu sekalian. Dia kaget, kok ada di dalam peti? Kemudian sama dia didobrak, dia bisa buka itu penutup petinya. Setelah itu dia duduk dan dia kaget. Dia sedang digotong, berapa orang gitu di bawahnya ya, digotong zaman dulu kan. Kemudian dibawa ke kuburan. Nah, orang Chinese itu kan kalau membawa orang mati itu kan ada nyanyi-nyanyiannya kan, pakai baju putih. Nah, dia tahu bahwa dia itu mau dikuburkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, langsung dia teriak-teriak. Dia bilang, turunkan saya, turunkan saya. Saya masih hidup, saya masih hidup. Nah, dia itu ternyata memang pingsan. Nah, tabibnya ini yang salah diagnosa. Tahu nggak, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh orang-orang desa itu? Waktu dia lihat orang ini hidup, diturunkan, kemudian sama dia itu rame-rame dibilang, kata Huadwo, kamu sudah mati. Akhirnya dimasukin lagi rame-rame, ditutup lagi, kemudian dipantek lagi sama dia, kemudian dikuburkan.
Sekarang yang menjadi pertanyaan sekarang, apa pesan moralnya? Pesan moralnya, orang yang terlalu percaya dengan sesuatu, itu menjadi satu keyakinan yang kuat, sehingga tidak bisa lagi melihat kebenaran. Dia dikasih tahu sama Watwo, orang ini sudah mati. Dia yakin omongan ini sudah betul. Sementara matanya sendiri dia tuh lihat kalau orang ini hidup. Nah, kebenaran ini Bapak Ibu sekalian bisa dikalahkan oleh yang namanya keyakinan. Nah, hari ini banyak orang begitu Bapak Ibu sekalian. Hampir semua agama kalau sudah yakin sesuatu itu bisa mengalahkan kebenaran. Bahkan kita tunjukin sesuatu dia bisa tidak percaya. Dia lebih percaya dengan keyakinannya. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Orang ikut Yesus kalau sampai demikian. Kalau itu dia sudah betul perintah dari Tuhan Yesus, ajaran Yesus yang benar, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda mendapatkan gara-gara Alkitab yang salah, pendetanya tidak ngerti, kemudian Anda mengikuti yang salah Bapak Ibu sekalian, Anda nanti sama seperti cerita saya tadi. Sama seperti orang desa yang percaya sama Watwo. Orang tidak mati dibilang mati. Dan itu akhirnya menyesatkan, menjadikan korban bagi orang lain. Oke, saya rasa ini cukup ya pembukaannya. Saya ingin melalui cerita ini, Anda bisa memisahkan mana keyakinan dan mana kebenaran. Kalau memang kebenaran itu dinyatakan, biarlah kebenaran itu yang dinyatakan, itu yang menang. Bukan keyakinan kita masing-masing. Amin. Ayo sekarang kita akan lanjutkan ke dalam bahasan kita. Bapak Ibu sekalian, ini pre-launching yang kedua. Sekali lagi, saya perlu disclaimer supaya tidak salah paham. Seminar ini murni bersifat kajian akademik, non-doktrinal. Jadi saya tidak mengajarkan doktrin. Nanti kalau sudah nyampe ke doktrin, sebisanya saya stop, Bapak Ibu sekalian. Ya, kecuali tidak bisa saya hindari, baru saya ngomong. Tapi kalau nanti saya ngomong doktrin, bukan berarti saya sedang bicara doktrinnya. Bagaimanapun juga, kadang-kadang bersinggungan, beririsan. Saya mau tidak mau, kadang-kadang harus nyerempet-nyerempet sedikit. Ya, tolong dimaklumi. Yang kedua, webinar ini tidak bertujuan untuk menyerang lembaga atau institusi tertentu. Tapi sekali lagi, karena ada lembaga-lembaga yang terlibat, tetap kalau saya menyebutnya, saya bukan maksud untuk menyerang, tapi identitas. Tapi yang saya persoalkan adalah terjemahan, teks, dan lain-lain. Saya tidak menyerang orang per orangnya. Ya. Yang ketiga, kajian Biblika ini hanya membahas tentang teks Alkitab dan terjemahan Alkitab berdasarkan perbandingan teks Alkitab kanon Bizantin dan teks Alkitab tidak kanon dari Textus Receptus dan teks dari WHNU. Yang keempat, para peserta diperbolehkan untuk memberikan masukan atau koreksi berdasarkan kajian ilmiah yang disertai dengan bukti-bukti, data, dan referensi ilmiah. Jadi saya sangat terbuka Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti ada data-data yang tidak cocok, Anda bisa beritahukan kami. Kalau nanti ternyata saya yang salah, saya akan ubah Bapak Ibu sekalian. Ini kajian ya, ini bukan doktrin. Jadi kajian ini adalah pengetahuan. Nah, Bapak Ibu harus tahu di dalam bidang keilmuan itu ada dua. Yang satu kalau kita ngomong ilmu, ya, ilmu itu seperti matematika, fisika, kimia, apa semua itu jawabannya cuma benar dan salah. 2 tambah 2, 4. Itu benar. Tapi 2 tambah 2 sama dengan 5 itu salah. Jadi di dalam ilmu pengetahuan itu tidak ada baik dan jahat. Itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Yang ada itu benar dan salah. Tapi kalau kita bicara soal moral, bicara soal teologi, nah itu ada yang baik dan yang jahat. Yang dari Tuhan itu yang baik, yang dari para penyesat, dari iblis itu yang jahat. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, saya bicara pengetahuan tentang kajian Biblika. Karena ini sifatnya keilmuan, maka harus ada benar dan salah. Tidak ada netral. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu ya, supaya nanti tidak salah terima, karena saya menggunakan terminologi dari satu kata ke kata itu sesuai dengan fungsinya. Saya tidak sembarangan menggunakan kata-kata. Mari kita sekarang masuk ke dalam latar belakang. Ini buku yang akan terbit. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi admin saja. Saya akan segera mencetak, tapi berdasarkan pesanan. Kalau Bapak Ibu tidak pesan, saya tidak menyediakan. Kalau mau pesan, tunggu 1-2 bulan saya cetakkan, baru saya kirimkan. Jadi kalau memang berminat, Bapak Ibu bisa hubungi admin saja nanti ya. Ini kira-kira 1000 halaman, dua ini. Super lengkap. Ada
Biblikos Bible-nya, ada komenterinya, ada diskursusnya, kemudian ada biblical research-nya dari bahasa Ibrani Yunani. Bapak Ibu nggak usah sekolah teologi pun baca ini, Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan. Program launching yang kedua. Pokok bahasan kita kali ini, saya akan bicara tentang kesalahan teks sumber, kesalahan terjemahan, kesalahan penafsiran, dan contoh kasus. Nah, kesalahan teks sumber ini sudah saya bahas kemarin, oleh sebab itu saya hanya mengulang sedikit saja. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah bagian yang kedua, kesalahan terjemahan. Yang kesalahan penafsiran tidak. Nanti saya kasih contoh-contoh kasus. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesalahan teks sumber ini kemarin sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mau, kalau Bapak Ibu kemarin sudah ikutin saya, mungkin sudah tahu. Tapi bagi Anda yang baru join hari ini, supaya nyambung, saya kasih rangkumannya saja. Kanon Biblikos. Bapak Ibu tahu, saya menerjemahkan Alkitab berdasarkan Alkitab kanon. Nah, kanon itu apa? Kanon itu artinya sama persis dengan aktografnya, dengan tulisan para rasul. Sama persis. Dikanonkan oleh gereja yang berotoritas. Tidak pernah dirubah, tidak pernah direvisi. Tidak ada salahnya, cuman ada satu versi. Nah, saya pakai yang itu, Bapak sekalian. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, kalau yang tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, itu tidak pernah dikanonkan oleh gereja. Dan isinya tidak sama dengan aktografnya. Kemudian banyak kesalahannya. Dirubah terus, direvisi terus, versinya banyak. Kemarin sudah kita bahas, nah sekarang saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, perjanjian lama, saya menggunakan yang hijau ini. Saya menggunakan Septuaginta yang digunakan oleh Ortodok juga Gereja Katolik. Berdasarkan konsili gereja tahun 393 di Hippo, 397 di Kartago, 419 di Kartago. Nah, dua-duanya ini sudah saya menggunakan yang sah yang keluar dari gereja, bukan bikinan institusi, lembaga atau perorangan. Nah, nanti Bapak sekalian, itu ada yang merah. Yang merah itu ada teks bahasa Ibrani namanya Masoret. Nanti ada misalkan tahun 895, ini cuman tidak semua kan kalau dalam bahasa Ibrani kan mereka menyebutnya Tanakh kan. T itu singkatan Torah, kemudian N-nya itu Neviim, kemudian K-nya itu adalah Ketuvim. Nah, yang 895 ini kayak Kairenesis ini cuman Neviim, cuman kitab nabi-nabi saja Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang 925 ini itu yang dari Aleppo. Ini tidak lengkap Bapak Ibu sekalian karena pernah kebakaran. Kayaknya yang bagian depan Torah kalau tidak salah itu kebakaran Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak lengkap. Nah, yang paling lengkap itu yang dari Leningrad tahun 1006 atau 1008, kira-kira tahun ini. Ada beberapa perbedaan, ada yang bilang 1006, 1008, 1010, ya sudahlah, kira-kira tahun ini ya. Nah, saya tidak menggunakan ini Bapak Ibu sekalian karena ini banyak kesalahannya. Tapi saya gunakan sebagai pembanding. Nah, kemudian Septuaginta Brenton itu keluar tahun 1844. Dia ambil dari dua manuskrip, ya. Yang satu dari Sextin, 15 tahun berapa itu. Kemudian yang kedua dia mengambil dari Sinaiticus atau dari Alexandrinus, Bapak sekalian ya. Saya agak lupa ya. Tapi dia cuma dari dua manuskrip saja, antara dua itu. Nah, kalau yang dari Ralph atau Hanhart ya, ini diambil dari tiga Bapak Ibu sekalian, dari Sinaiticus, Vaticanus sama Alexandrinus. Nah, ini nanti versi yang terbaru yang sudah direvisi sama Hanhart. Oke, saya tidak pakai yang merah, saya pakai yang dari gereja Ortodok. Kemudian perjanjian barunya, saya juga pakai yang dari gereja Ortodok yang tidak pernah berubah, yang dikanonkan oleh gereja. Nah, nanti ada Bizantin, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nanti ada Bizantin text form. Nah, ini dibuat oleh Robinson Pierpont. Dia sudah mengeluarkan 4 edisi, tahun 1991, 2005, 2018, 2024. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini edisi kritik teks. Saya punya beberapa, ya, saya punya yang dua, 2005 dan 2018.
Kemudian ada Textus Receptus, ini juga Bizantin. Tapi Bizantin hanya dibuat dari 6 manuskrip Yunani abad ke-13 ke atas, ditambah dengan satu Vulgata. Saya tidak mau pakai ini karena kesalahannya banyak. Yang paling bagus kesalahannya 2000. Nah, yang lebih parah Bapak Ibu sekalian, itu yang dibuat oleh Westcott and Hort, Nessel Allen, dan UBS. Nah, ini yang kesalahannya itu 6.000 lebih Bapak Ibu sekalian. Yang sekarang digunakan oleh UBS 240 negara, di Indonesia digunakan oleh LAI. Ya, supaya Bapak Ibu tahu. Nah, nanti semua bukti, semua referensi saya taruh di buku saya. Saya menulis buku saya ini dengan konteks akademik. Oke? Nah, ini sudah saya jelaskan, Bapak Ibu screenshot saja. Alkitab kanon itu dikanonkan oleh gereja, isinya sama persis dengan aftografnya, tidak ada kesalahan, tidak pernah diubah, direvisi, hanya satu versi. Dan ini kebalikannya. Cukup ya, saya tidak usah ulang lagi. Sekarang kita masuk ke dalam kesalahan terjemahan. Nah, poin kita nanti mau bicara di sini. Kita akan bicara nanti ada klasifikasi kesalahan, ada faktor penyebab kesalahan. Nah, saya nanti akan bahas cuman sedikit, nggak semuanya. Saya bacakan saja supaya Bapak Ibu tahu. Nah, kesalahan nanti bisa kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi kan kesalahan pemilihan teks sumber. Itu kita sudah tidak perhitungkan. Kita sekarang akan lihat ada kesalahan morfologis. Nah, banyak saya lihat kalau Bapak Ibu membaca buku punyanya Strong, itu banyak kata-kata tuh yang morfologisnya itu salah Bapak Ibu sekalian. Harusnya kata sifat jadi kata benda jadi kata sifat. Terus nanti dia punya apa namanya kata kerja, diatesisnya atau dia punya modus, itu bisa salah Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kalau orang tidak mengerti cara mendeteksi atau menguji morfologinya, dia asal percaya saja, maka dia bisa terseret dalam kesalahan. Yang kedua, kesalahan sintaksis. Yang ketiga, kesalahan leksikal. Nah, nanti kita mungkin akan masuk di sini saja. Kesalahan leksikal atau idiomatik, ya. Yang lain saya tidak karena waktunya tidak ada. Ya, ini kan memang pre-launching ya. Kita kasih cuplikan-cuplikan. Nanti tunggu bukunya selesai, baru saya nanti Anda sambil pegang bukunya sambil saya ajarkan yang lengkap. Oke, yang kedua, faktor penyebab kesalahan. Nah, ini kita lihat. Bapak Ibu perlu tahu, seorang penerjemah itu kadang-kadang dia sudah mempunyai presaposisi teologis. Contoh, kalau orang itu orang reform, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang itu orang reform, misalnya reform Calvin, dia itu akan mempunyai satu presaposisi bahwa Tuhan itu begitu berdaulat, tidak ada sesuatu pun yang di luar kendali Allah. Jadi semuanya itu berdasarkan penetapan Allah. Nah, tapi nanti berbeda dengan orang-orang dari Arminius. Orang-orang Arminian itu tidak begitu, Bapak Ibu sekalian. Manusia itu diberikan kehendak bebas. Nah, dua ini akhirnya itu membuat banyak pertentangan, bahkan di Eropa itu pernah bunuh-bunuhan, Bapak Ibu sekalian. Heran juga ya, agamanya sama Kristen, sama-sama ikut Yesus, tapi beda ajarannya dan saling bunuh. Nanti kalau orang itu sudah penerjemah itu memiliki presaposisi teologis, biasanya dia bias di teologi. Dia akan memilih teks-teks atau penerjemahan-penerjemahan yang disesuaikan dengan teologinya dia. Misal, kalau orang ini percaya tentang eskatologi misalkan, dia percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu belum datang, Bapak sekalian. Masih ditunggu. Maka nanti akan banyak ayat-ayat yang diterjemahkan menunggu 1000 tahun. Tapi kalau kita tanya sama misalkan Amil, dia percaya itu sekarang ini adalah amil. Jadi kerajaan 1000 tahun itu sejak zaman Yesus sampai sekarang. Nah, angka 1000 itu bukan angka letterlek. Ya. Itu angka kegenapan. 10 kali 10 kali 10. Jadi bukan itu angka simbol Bapak Ibu sekalian. Bukan bicara 1000 tahun seperti yang kita anggap secara literal. Ya. Nah, itu presaposisi teologis. Nah, nanti ada lagi. Ada orang yang tidak tahu ketidaktahuan sejarah teks. Berarti kan orang ketika menerjemahkan, kalau dia sudah diisi otaknya oleh teologi tertentu, maka kemungkinan besar dia akan membawa terjemahannya disesuaikan dengan teologinya dia. Tapi yang kedua, ketidaktahuan sejarah teks itu akan membuat bias terjemahan sehingga menabrak sejarah Bapak Ibu sekalian. Dan itu bisa mengandung kesalahan.
contohnya nanti ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 atau 1 ayat 14. Nanti saya akan ambil contoh 14 dulu ya. Nah, yang ketiga, ketidaktahuan teologi gereja mula-mula. Bapak Ibu harus tahu, gereja mula-mula itu awalnya sama semuanya. Tapi nanti makin berjalan, makin berjalan, bisa ada perbedaan-perbedaan. Entah itu perbedaan penting atau tidak penting ya. Karena saya tidak membahas doktrinnya, saya ngomong secara netral di sini. Contoh, gereja mula-mula yang dari ortodoks sama gereja mula-mula Katolik, itu kalau memang mau diadu apple to apple, itu ada perbedaan-perbedaan. Entah itu signifikan atau tidak, akhirnya pasti ada perbedaan-perbedaan, Bapak sekalian. Tapi saya pandang perbedaan mereka itu masih bisa diselaraskan kecil. Tapi berbeda dengan yang di Protestan. Di Protestan itu sekarang ini ada 50.000 sampai 60.000 golongan. Sesama Pantekosta saja itu bisa beda, Bapak Ibu sekalian. Sesama karismatik beda. Sesama reform itu bisa beda, Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang ada 50-60 ribu golongan. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, salah satu faktornya adalah presupposisi teologis dan ketidaktahuan teks sejarah dan juga ketidaktahuan teologi gereja mula-mula. Akhirnya apa? Karena dia tidak tahu gereja mula-mula itu teologinya bagaimana, maka setiap orang tuh membuat teologinya sendiri-sendiri. Coba kalau Bapak Ibu tidak pernah berdebat, coba sekali-sekali mampir di Facebook, itu banyak sekali tuh orang-orang yang punya pikiran tuh dimasukkan ke sana. Semua orang tuh jadi teolog. Semua orang tuh mempunyai tafsirannya sendiri. Tapi karena saya tidak ngomong di situ, saya cuma kasih tahu saja, ya. Kalau orang tidak tahu yang asli, maka kemudian yang palsu nanti akan menjadi keributan. Yang keempat, kesalahan gramatika. Nah, nanti ini kita akan bahas, ya. Kesalahan gramatika akan bahas. Jadi, yang ketidaktahuan sejarah teks ini akan saya bahas sedikit. Kesalahan gramatika akan saya bahas sedikit. Ditambah dengan leksikalnya. Oke, saya rasa saya sudah memberikan satu pemahaman umum sehingga Anda tahu apa yang akan kita pelajari. Memang tidak lengkap Bapak Ibu sekalian, karena kalau lengkap ini bisa satu hari full untuk satu bab. Tapi karena saya ini potong-potong, nanti sebagian nanti akan kita siapkan di kelas. Bapak Ibu nanti tunggu saja. Semua yang sudah ikut akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat Anda nanti bisa dipakai untuk ikut yang di kelas. Nanti kita lagi atur ya. Misalkan Anda punya 2 sertifikat, itu untuk berapa bulan belajar. Kalau 3 sertifikat berapa? Kalau satu, kita belum kasih. Kalau cuma satu, kita tidak kasih. Karena satu, jangan-jangan dia ikut, nggak mau ikut lagi. Untuk apa dikasih? Tapi kalau Anda sudah ikut 2 kali, berarti saya anggap Anda tuh mau belajar. Kalau 3 kali, lebih mau belajar. Nanti kita kasih ya. Oke, sekarang saya mau bahas dulu tentang sejarah teks. Saya mau bacakan terlebih dahulu Yohanes 1 ayat 14. Ini masih pembukaan, belum masuk ke bahasan saya. 1 ayat 14. Mari Bapak Ibu sekalian. Ke hologosar egeneto ke eskinosen en humin. Ke etea sameta tis doksan aftu doksan hosmonogenus para patros pliris charitos ke alitias. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Di sini nanti ada 2 kata-kata yang bentuk itu jamak, Bapak sekalian. Ini himin and himin di dalam kita atau di dalam kami. Perhatikan, di dalam bahasa-bahasa Astronesia atau daerah Asia di sini, Bapak sekalian, itu dibedakan antara kami dan kita. Ini Bapak Ibu perlu tahu dulu. Maksud saya begini, kalau suatu hari saya itu datang rombongan Biblikos, misalkan saya, Pak Fendi, Pak Wilmar, kemudian Pak Hengki, Pak Erikson, nah 5 orang ini datang ke tempat Anda. Ya. Saya punya kelompok 5 orang kan, grup saya. Nah, Bapak Ibu sebagai tuan rumah itu punya grup sendiri, misalkan 10 orang, totalnya ada 15 orang. Kemudian saya bilang begini, eh, Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf ya. Saya pakai kami ya. Kami mohon maaf. Kami sebentar lagi jam 7, kami harus segera undur diri.
karena kami sudah ditunggu sama Pak Presiden. Kami harus ke istana. Nah, kalau saya pakai kata-kata kami, Bapak Ibu ikut nggak kira-kira? Tidak kan? Kami itu hanya rombongan saya. Tapi berbeda kalau saya ngomong begini. Bapak Ibu sekalian, tolong segera siap-siap ya. Kita sudah ditunggu sama Pak Presiden, jam 7 harus sampai di sana. Kalau saya pakai kita, berarti rombongan saya dan rombongan Bapak Ibu ikut. Nah, ini wilayah bahasa, Bapak Ibu sekalian. Di dalam bahasa Mandarin, saya itu wo, kami woman. Jadi jelas ada saya wo, kalau kami woman. Nah, woman itu kami. Tapi kalau menjadi kita, itu menjadi Chanmen. Nah, jadi kita tuh punya Chanmen, dia ini punya woman. Nah, bahasa Indonesia itu punya kami dan kita. Tapi dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu sekalian, karena ini bahasa kuno, mereka tuh menggunakan satu kata saja, tidak ada perbedaan antara kami dan kita. Sehingga untuk tahu itu kami atau kita harus tahu sejarah daripada teks. Nah, sekarang coba kita lihat terjemahan dari LAI. LAI bilang begini, firman itu telah menjadi manusia, ini saya tidak setuju, ini bukan manusia tapi daging. Ya, tapi karena saya tidak membahas ini, saya cuma membahas kata kita. Dan diam di antara kita. Nah, di sini pakai kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, saya lihat, perhatikan Bapak sekalian. Coba, kalau diam di antara kita, kalau misalnya ada orang non-Kristen, dia belum percaya Yesus, terus menemukan Alkitab, kemudian dia membaca ayat ini. Pertanyaan saya, orang non-Kristen yang tidak percaya Yesus tapi membaca, dia diam di antara kita, dia termasuk atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Termasuk atau tidak? Tidak kan? Kenapa? Dia kan belum percaya Yesus, dia nemu Alkitab, dia cuma sekedar baca. Bagaimana dia bisa masuk ke dalamnya? Terus dia baca terus. Kita telah melihat kemuliaannya. Dia akan bingung. Kapan saya lihat? Oh, saya nggak percaya Yesus. Ini kejadiannya apa? Oleh sebab itu saya mau bawa Anda ke sejarah. Ya, Bapak Ibu harus tahu sejarahnya ini, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat di dalam Matius yang ke-17 ayat 1 sampai 5. Anda lihat di sini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan saudaranya. Lihat, ada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, di dalam cerita ini Bapak sekalian, nanti Tuhan tuh bertransfigurasi. Dia mukanya bercahaya, ya. Kemudian ada Musa, ada Elia. Nah, kemudian nanti ada suara yang mengatakan, ini salah terjemahannya ya. Saya pakai terjemahan Biblikos saja. Saya tidak mau. Karena terjemahan ini Bapak sekalian, ini terjemahan saya tidak bisa terima terjemahan ini. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Loh, kalau Yesus berubah rupa, misalkan gini, kalau saya ini wajah saya kan seperti ini, Pak Yonatan, betul kan? Kalau saya berubah rupa, wajah saya itu nanti bisa berubah seperti siapa? Kayak kayak Pak Fendi atau kayak Pak Hengki, itu namanya berubah rupa, betul nggak? Loh, kalau wajah Yesus berubah rupa, muridnya pasti tidak mengenali, Bapak Ibu sekalian. Kan berubah wajahnya, betul kan? Nah, Tuhan itu tidak berubah rupa. Ini salah terjemahan, tapi karena saya tidak membahas Matius, kita ini dulu saja ya. Ini terjemahan ini tidak karu-karuan Bapak Ibu sekalian. Nanti tunggu punya saya yang Matius ya. Kita baca dulu yang punyanya Biblikos saja. Kita lihat di Biblikos supaya Bapak Ibu tahu sejarahnya. Kenapa nanti saya kok mengajarkan seperti ini? Kita lihat di dalam Matius. Matius yang ke-17. Kita baca sekarang. Dan setelah 6 hari, Yesus membawa Petrus dan Yakobus dan Yohanes saudaranya. Kemudian Yesus bersama-sama dengan mereka ke gunung yang tinggi lalu menyendiri. Perhatikan ya. Jadi cuma 3 orang kan? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan Yesus bertransfigurasi di depan mereka. Bukan berubah rupa. Yesus wajahnya bersinar seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih seperti cahaya. Dan lihatlah,
Kepada mereka ditampakkan Musa dan Elia yang sedang berbicara bersama-sama dengan Yesus. Kemudian Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah baiknya kami berada di sini? Maukah engkau jika kami membuat 3 kemah, satu untukmu, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia? Sementara mereka sedang berbicara, lihatlah, awan yang terang menerangi mereka. Juga lihatlah, terdengar suara dari awan yang mengatakan, inilah atau ini adalah anakku yang kekasih. Di dalam dialah aku berkenan, dengarkanlah dia. Perhatikan. Berarti Bapak Ibu sekalian, kisah ini itu kisah hanya 3 orang. Hanya Petrus, Yakobus, sama Yohanes. Nah, ini nanti akan dicatat Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau sekarang saya bacakan di dalam Petrus, Petrus itu kan saksi mata kan lihat kan? Kita lihat sekarang di dalam 2 Petrus yang pertama ayat yang ke-16. Kita lihat dulu di sini. Karena ketika kami memberitahukan kepada kalian tentang kuasa dan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus, kami bukanlah orang-orang yang mengikuti mitos-mitos yang telah dirancang dengan kelicikan, melainkan orang-orang yang telah menjadi saksi-saksi yang telah melihat dengan mata sendiri dari keagungannya. Makanya 3 orang saksi. Terus kita teruskan. Karena ketika dia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang suara yang ditujukan kepadanya dari gemerlap kemuliaan, inilah anakku yang kekasih, yang kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini adalah kesaksian sejarah. Ayat ini tuh sejarahnya itu di atas gunung itu, Bapak Ibu sekalian. Dan kami telah mendengar suara yang datang dari surga itu ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus itu. Lihat ya, ayat ini itu hubungannya dengan kejadian di dalam Matius 17. Jadi kalau diterjemahkan kami, betul. Kaminya ini siapa kami ini? Kaminya adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, Yakobus itu tahun 44 sebelum dia tuh sempat menulis apapun juga, dia mati di zamannya Raja Agripa I, di zamannya Kaisar Claudius. Anda bisa lihat di dalam Kisah Rasul 12 ayat 1-2. Ya, karena dia tidak menulis kita tidak bahas. Nah, kalau di dalam Petrus diterjemahkan kami. Nah, sekarang kita lihat dulu punyanya LAI. Kita lihat punyanya LAI 2 Petrus 1 ayat yang mulai 16. Kita lihat di sini. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng. Pakai kami kan? Ini betul Bapak Ibu sekalian. Kami menyaksikan. Betul. Kami itu siapa? Cuman 3 orang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bagaimana ia menerima kehormatan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan inilah anak yang saya nggak cocok terjemahnya, tapi sudah. Yang kita ambil kaminya. Suara itu kami dengar. Kami artinya siapa? Yang membaca kitab suci itu nggak ikut Bapak Ibu sekalian. Bahkan rasul yang lain saja tidak ikut. Nah, sekarang kita kembali lagi sekarang. Kita kembali ke dalam Yohanes 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah ini tuh yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh karunia dan kebenaran. Nah ini tuh cerita tentang kesaksian di atas gunung Bapak Ibu sekalian. Yang di Petrus itu betul kami. Tapi kenapa di sini jadi kita? Kalau di sini jadi kita, artinya semua orang yang baca bahkan kita yang belum lahir saja sudah melihat kemuliaannya. Padahal rasul lain saja, selain 3 orang rasul, tidak ada yang lihat sama sekali. Ini harusnya kami. Makanya kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Biblikos, kita lihat terjemahnya Biblikos, Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 14. Sang Logos itu telah menjadi daging dan dia telah membangun tubuh di dalam kami. Nah, perhatikan kami ya.
Dan kami telah melihat sendiri kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal dari Bapa yang penuh karunia dan kebenaran. Nah, ini berdasarkan sejarah teks. Nah, saya lihat Bapak Ibu sekalian, penerjemah LAI ini tidak mengerti sejarah Bapak Ibu sekalian. Kalau dia ngerti sejarah, dia tidak akan menerjemahkan kita. Saya tahunya dari mana? Saya tahunya dari gereja mula-mula. Makanya orang tidak akan tahu Bapak Ibu sekalian kalau tidak dikasih tahu. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada manusia, tidak ada seorang pun bisa tahu siapa itu Tuhan. Tapi karena Tuhan itu datang menyatakan dirinya, makanya Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tapi aku yang di pangkuannya, aku yang menyatakannya. Kalau Allah tidak menyatakan diri, tidak bisa. Bapak Ibu sekalian, kalau saya menulis buku, maka yang paling mengerti semua maksud daripada kata-kata yang saya pilih, itu adalah saya. Tidak mungkin Anda yang tidak buat, Anda lebih mengerti daripada saya yang membuat. Nah, kitab suci ini, Bapak Ibu sekalian, itu ditulis oleh para rasul. Nah, para rasul itu diberikan kepada gereja mula-mula. Nah, waktu dia memberikan ini, mereka itu menceritakannya kejadian ayat ini asalnya dari mana, ayat ini dari mana. Itu ada sejarahnya. Makanya kenapa saya bisa menerjemahkan dengan tepat. Kenapa? Karena saya dikasih tahu. Ayat itu ada sejarahnya. Nah, kalau terjemahnya kita, bagaimana mungkin kita yang belum lahir kok sudah melihat kemuliaannya? Apakah kita ini 2000 tahun yang lalu di atas gunung ikut lihat? Nah, ini sejarah teks Bapak Ibu sekalian. Makanya, walaupun orang itu pinter bahasa, walaupun orang itu punya PhD, punya doktor 10, kalau dia tidak diajarin sama gereja, dia tidak akan tahu Bapak Ibu sekalian. Menerjemahkan Alkitab itu bukan cuma teks saja. Teologinya, kemudian sejarahnya, itu harus dapat. Nah, saya bersyukur saya punya koneksi. Saya diajar, sehingga itu saya tahu Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu saya ini tidak bisa terima, ini terjemahan ini tidak karu-karuan, tidak sesuai dengan sejarahnya. Coba tanyakan sama LAI, kapan saya melihat kemuliaannya? Terus kalau ada orang non-Kristen membaca ayat ini, berarti dia ikut juga kan? Karena kita kan, ikut Yesus saja belum, bagaimana bisa melihat kemuliaan Tuhan? Jatuh-jatuhnya nanti ke tafsir. Padahal ini tidak perlu ditafsirkan gitu loh. Ini ada sejarahnya. Oke ya, paham ya? Makanya nanti setelah gitu kalau kita sudah tahu, oh ternyata sejarahnya itu penting. Nah banyak ayat-ayat Bapak Ibu sekalian, itu kalau tidak tahu sejarahnya, itu menerjemahkannya akan salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu itu harus belajar. Belajarnya mana? Ya ke gereja. Kalau Bapak Ibu mau bikin ayam goreng Kentucky, Bapak Ibu itu harus belajar sama perusahaan Kentucky itu. Jangan belajar sendiri atau belajar sama tetangga yang nggak ada hubungannya. Betul nggak? Yang bikin resep itu yang tahu. Yang punya Alkitab ini adalah gereja mula-mula, bukan Protestan. Protestan itu tidak punya Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Ambil dari tempat sampah, ambil dari tukang loak, kemudian direkonstruksi ulang. Mereka itu tidak tahu. Nah, tadi saya sudah bilang ya, janganlah keyakinanmu, buyao, ni de xinian, janseng,真理. Janganlah keyakinanmu itu mengalahkan kebenaran. Jangan berpikir, wah yang paling ngerti itu adalah Protestan. Ya, dalam beberapa hal yang lain mungkin dia tahu yang baru-baru. Tapi kalau ajaran gereja mula-mula, nggak mungkin mengalahkan gereja mula-mula, Bapak Ibu sekalian. Makanya, di Protestan, Bapak Ibu sekalian, itu gereja itu sebentar aja pecah, 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 ribut sendiri. Kenapa? Karena setiap orang tuh mencari mana yang benar. Nah, Bapak Ibu harus memulai dari situ. Nah, Bapak Ibu sekarang mau percaya mana? Saya sudah memberikan kebenaran. Ayat ini itu ada sejarah teksnya. Kalau tadi dalam cerita saya tadi saya cerita tentang Watwo, ya. Anda sekarang saya tunjukin, ini loh orang ini masih hidup. Apakah Anda masih mau bilang begini? Kata Watwo, kamu sudah mati, tetap dikubur. Anda lebih percaya keyakinanmu daripada kebenaran. Nah, saya Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau. Saya orang yang mencari kebenaran. Kalau bisa dinyatakan kebenaran yang benar, saya ambil kebenaran.
keyakinan saya bisa salah. Karena dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, saya banyak kali menghadapi, dulu saya anggap benar. Saya mati-matian saya bela. Suatu hari ternyata saya tahu yang lebih benar. Saya bilang, ternyata saya dulu salah. Sekarang saya bela yang baru. Ternyata setelah 20 tahun saya tahu ternyata saya salah. Ada yang lebih benar lagi. Kita tidak bisa bersandar kebenaran pada diri kita sendiri. Alkitab ini ada yang punya. Yang punya siapa? Gereja. Dia yang mengkanonkan. Dia yang menyalin satu per satu. Dia yang tahu ajarannya. Kalau kita tidak belajar sama yang punya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan mengerti. Nah, oleh sebab itu kenapa tadi di awal saya cerita dengan Anda tentang satu cerita. Janganlah keyakinanmu mengalahkan kebenaran. Kalau Anda betul-betul cari kebenaran, Anda dengarkan saya. Saya ceritakan, Anda tinggal cek. Nanti saya akan pasang di YouTube. Orang akan bisa menguji ulang apa yang saya ngomong. Silakan. Kalau ada yang tidak terima, mau membantah, silakan. Ya. Tapi jangan kayak kadrun. Ya. Membantah sembarangan, tidak ada data, cuman ngolok-ngolok orang. Saya tidak akan ladeni yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita di sini bekerja untuk menyatakan kebenaran. Kalau kami salah, mungkin nggak? Mungkin saya sebagai manusia. Tapi nyatakan dulu kesalahan itu. Jangan cuman dikatakan salah. Oke? Kita teruskan ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan kita. Judulnya itu kan kita tanyakan, apakah Yesus itu YHWH? Nah, sekarang saya perlu cerita dulu kepada Bapak Ibu. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 itu pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu bicara tentang prolog, yaitu prolog Yohanes. Nah, isinya itu ada 3, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama itu tentang kristologi, yang kedua tentang kosmologi, yang ketiga tentang soteriologi. Jadi perhatikan, yang pertama bicara tentang kristologi, siapa Yesus. Yang kedua, kita lihat saja dalam teks aslinya supaya Bapak Ibu tidak keliru. Nah, dalam teks aslinya kalau kita lihat anarchy in hologos ke hologos in prostonteon ke theos in hologos. Ya. Pada mulanya dia adalah sang logos. Nah, sang logos ini adalah prostonteon dan theos adalah hologos. Kira-kira begitu ya. Tapi ini karena dia ada artikel ini anartrus maka saya balik. Sang Logos adalah Theos. Oke. Ini bicara tentang kristologi sama air. Nah, yang ketiga, pantadi aftu egeneto ke horis aftu egeneto ude en hehonen. Nah, ini bicara kosmologi. Pertama, dia menceritakan ini loh, siapa Yesus? Yang kedua, dia adalah pencipta segala sesuatu. Nah, nanti yang ke ayat ke-14 dia cerita dia adalah penyelamat. Ya, nanti Anda lihat dari atas sudah, nanti dalam prakteknya dia nanti akan menjadi daging untuk menyelamatkan kita. Nah, nanti dia dinamakan ini loh, Kristus nanti di sini. Oh, mana bukan ayat 17. Nah, Yesus Kristus. Nah, di sini kemudian ditutup dengan terakhir dikasih tahu dia adalah Theon Udis Eoraken Pote Ho Monogenes Huios Ho On Iston Kolpon Tu Patros Ekinos Exigisato. Ini kan dari kata eksegesis nanti keluar dari sini yang menjelaskan ya. Nah, 1 sampai 18 ini selesai, tapi hari ini kita mau bicara yang kristologinya saja. Kita akan membaca di sini. Ini kan ada 3, sebetulnya ini 4 frasa Bapak Ibu sekalian. Yang pertama keterangan waktu, enarki pada mulanya. In hologos, dia adalah sang logos. Saya tidak bahas dulu, nanti baca saja bukunya. Saya tertarik untuk membahas ini. Ke hologos, dan hologos itu in adalah proston theon. Oke, kita akan membahas yang di sini. Mari sekarang kita masuk. Ya, kita lihat. Prostonteon ya itu kebanyakan Alkitab itu menerjemahkannya dengan bersama-sama dengan Allah. Makanya kalau kita lihat dalam terjemahan LAI, kita lihat terjemahan LAI,
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian, ini sudah menghilangkan kata kerja kopula. Perhatikan. Coba Anda lihat di sini ya. Firman itu adalah Allah. Di sini kata adalah muncul. Ayo kita lihat teks aslinya. Lihat. Di ayat 1, in, ini kata kerja kopula, bentuk imperatif, aktif, indikatif. Diterjemahkan adalah. Oke. Yang terakhir di sini adalah. Dan firman itu adalah Allah. Diterjemahkan adalah. Tapi LAI tidak menerjemahkan in yang nomor dua, Bapak Ibu sekalian. Ini ada tiga. In yang pertama, in yang kedua, in yang ketiga. Nah, LAI tidak menerjemahkan kata ini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga maknanya itu jadi berubah. Lihat. Kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya saja, dalam bahasa Inggrisnya itu Anda lihat di sini. Dia pakai satu, ada was. Ya, nih was. Ini yang pertama. Ada was yang kedua. Ada was yang ketiga. Tapi LAI, Bapak Ibu sekalian, itu adalahnya tinggal satu, yang nomor dua hilang, yang nomor tiga ada. Dibuang satu. Nah, ini sudah satu kesalahan ya. Tapi kita tidak masuk ke situ. Tapi Bapak Ibu harus tahu kata adalah itu adalah kata kerja kopulatif. Kalau dalam bahasa Inggris itu dia pakai kata kerja bantu. Itu beda. Kata kerja bantu is ya atau are ya. Itu atau am. Nah, itu kata kerja bantu. Itu sifatnya mirip-mirip tapi tidak sama dengan kata kerja kopula. Sekarang mari saya ajar dulu Bapak Ibu kata kerja kopula itu apa. Ya, sekarang perhatikan ya. Saya ajari ilmu bahasa Bapak Ibu sekalian. Kata kerja kopula ya itu dalam konteks ini tuh digunakan dalam bentuk ekuatif. Nah, ekuatif itu artinya itu setara atau persamaan. Jadi kalau saya bikin rumusan matematika Bapak Ibu sekalian, X sama dengan Y, maka kalau X-nya itu satu, Y-nya berapa Bapak Ibu sekalian? Satu kan? Kalau X-nya 5, maka Y-nya berapa? 5. Nggak boleh. Di sini 6, nggak boleh. Harus sama. Karena ekuatif, ekuivalen. Nah, jadi kalau di sini menceritakan Yesus, di sini harus menceritakan Yesus. Nah, saya kasih contoh dulu. Contoh ya. Dia adalah seorang guru. Nah, dia di sini tunggal satu orang. Di sini seorang guru boleh menceritakan jabatannya dia. Dia punya pekerjaan. Boleh. Dia adalah. Nah, ini kata kopula Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak boleh di sini. Dia adalah guru-guru. Itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di sini tunggal, di sini tidak boleh jama. Paham ya? Yang kedua, Putin adalah seorang presiden. Nah, karena di sini Putin satu orang, maka di sini juga harus satu orang, Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh jamak. Mereka adalah Petrus dan Markus. Boleh. Mereka itu jamak, Petrus dan Markus itu jamak. Dua orang. Boleh, Bapak Ibu sekalian. Jadi, itu kata kerja kopulatif, apa namanya, ekuatif, itu harus setara antara kiri dengan kanan. Dia adalah Budi dan Andi. Betul apa salah? Dia adalah Budi dan Andi. Betul apa salah? Salah. Kenapa? Karena di sini dia itu cuma satu, di sini jamak Budi dan Andi. Ini tidak betul Bapak Ibu sekalian. Atau contoh yang lain, buku adalah membaca. Salah. Membaca ini kata kerja. Nggak boleh diterjemahkan begini. Guru adalah mengajar. Ini juga salah. Nah, demikian juga. Saya adalah bersama-sama dengan Pak Fendi. Ini juga salah, Bapak sekalian. Karena kalau saya adalah bersama-sama dengan Pak Fendi, berarti di sini nanti saya sendirian, di sini saya bersama-sama dengan Pak Fendi. Berarti ada dua orang. Di sebelah kiri satu, di sebelah kanan dua. Nah, sekarang Anda paham nggak? Kata kerja kopula ekuatif itu artinya harus seimbang kalau kiri satu, kanan satu. Sekarang kita lihat sekarang terjemahan dari LAI. Firman itu, nah sekarang saya masukkan adalahnya. Ya, karena sama LAI kan dibuang kan? Tidak ada itu adalahnya. Firman itu adalah
bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu satu, yang di sini di belakangnya adalah jadi firman dan Allah. Ada dua. Jadi satu sama dengan dua. Secara gramatika tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Berarti yang menerjemahkan ini tidak mengerti tentang prinsip kata kerja kopula ekuatif. Nah, ini ada yang menduga. Kalau saya baca buku-buku teologi, itu ada yang bilang begini, Bapak sekalian. Ya. Oh, ini karena ini diterjemahkan ini untuk menyatakan Tritunggal. Supaya menunjukkan, wah, di sini nih ada firman, di sini juga ada Allah. Berarti firman itu bersama-sama dengan Allah. Saya tidak mau masuk ke dalam penafsiran, ya. Saya tidak peduli. Anda itu mau Tritunggal, mau apapun terserahlah. Saya tidak ngurus itu. Saya cuma ngurus bahasanya. Secara bahasa tidak boleh. Kalau di sini firman itu tunggal, di sini tidak boleh firman plus Bapak plus Allah. Nggak boleh jadi dua. Satu lawan dua jadinya Bapak Ibu sekalian. Itu salah Bapak Ibu sekalian. Coba Anda belajar ilmu bahasa yang betul, cari tentang kata kerja kopula ekuatif. Pasti yang saya katakan ini benar, nggak boleh yang terjadi tadi. Oke ya, sekarang kita teruskan. Nah, ini kita mau membandingkan. Kenapa? Karena Anda selama ini kan sudah percaya bahwa terjemahan LAI ini kan yang benar, Bapak Ibu sekalian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Hampir semua pendeta, hampir semua dosen, semua mahasiswa, bahkan semua pembaca Kristen itu percaya kalau ini benar. Tapi apa benar-benar? Oh tidak, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan membuktikan. Makanya Anda nanti kalau membaca Alkitab terjemahan Biblikos, setiap ayat itu perbedaannya Anda nanti bisa tahu. Dan saya menjelaskan berdasarkan gramatikal, leksikal, strukturalnya, sejarahnya. Semua saya tunjukkan sama Anda. Kita tidak ngarang, tidak berdasarkan tafsiran. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat secara gramatika sama leksikal. Ayo kita lihat sekarang. Lihat, secara gramatika dulu. Tadi sudah saya jelaskan, ini tinggal saya bawain sedikit saja ya. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Saya tambahkan adalah, karena tadi LAI tidak menerjemahkan kata was atau kata in dalam bahasa Yunani. Bahasa Inggris semua ada tiga kata kerja bantu. Tapi kenapa LAI itu adalahnya dihilangkan satu? Oke? Nah, rumusnya Bapak Ibu sekalian, X sama dengan Y. Nah, firman kan satu di sini. Terus adalah bersama-sama dengan Allah. Berarti firman dan Allah. Maka kesimpulannya secara gramatika tidak boleh. Saya sebetulnya mau bacakan ini, tapi karena waktunya nanti panjang, kalau ada nanti saya kembali ke halaman 140 ya. Oke, saya teruskan dulu aja Bapak sekalian. Sekarang kita masuk ke leksikal ya. Ayo kita lihat dulu. Anarchy in Holocaust, ke Holocaust in. Dan firman itu adalah prostonteon. Nah, sekarang kita mau membahas kata prostonteon. Ya, teon ini apa? Bapak Ibu sekalian, kalau Anda belajar bahasa Yunani, kata teon ini Bapak Ibu sekalian, dalam bentuk nominatifnya, itu kan pakai hotheos. Perhatikan, dia menjadi subjek. Tapi ketika menjadi tonteon, itu bentuknya adalah akusatif, dia menjadi objek. Genetif itu menjadi tuteyu. Itu kepemilikan atau sumber. Dan bentuk datif itu toteo. Itu artinya tujuan, lokasi, atau cara. Nah, yang terakhir adalah vokatif. Nah, vokatif ini tidak mempunyai artikel, Bapak sekalian. Bacanya TE, ya. TE itu panggilan. Jadi kalau saya memanggil Petrus itu Petre, Petre. Kalau memanggil Tuhan, Kurie, Kurie. Nah, kalau memanggil Allah, TE, TE. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bentuk vokatif. Oke, jelas ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Anda lihat di sini Bapak Ibu sekalian, Anda lihat di sini saya tunjukin supaya Anda tahu. Ini prostonteon, kalau Anda lihat dia punya morfologi, ini tonteon, ini adalah bentuknya akusatif. Ya kan? Kenapa? Karena di depannya ada pros. Dia tidak boleh, kalau pakai pros, tidak boleh
pakai bentuk nominatif. Nah, saya kasih rumusannya di sini. Anda lihat ya. Prostonteon. Kata ini kok menggunakan teon, bentuk akusatif. Kenapa? Karena ada pros. Nah, rumusnya di sini, Bapak sekalian. Anda lihat ya. Preposisi bahasa Yunani. Preposisi itu tidak pernah digunakan untuk bentuk nominatif. Perhatikan. Preposisi tidak pernah digunakan langsung kepada bentuk nominatif. Untuk subjek tidak boleh. Dia hanya bisa digunakan untuk akusatif. Anda lihat yang warna merah di atas. Atau genetif. Atau datif. Nah, kata pros, Bapak Ibu sekalian, itu bisa digunakan untuk tiga-tiganya. Bisa untuk akusatif, bisa untuk genetif, dan bisa untuk datif. Jadi, karena Yohanes 1 ayat 1b itu menggunakan kata pros, maka pilihannya harus akusatif, genetif, atau datif. Jadi secara gramatika sudah betul, ya. Oke, kalau sudah betul, mari kita lanjutkan. Sekarang kita mau tanya sekarang. Kalau menurut Bapak Ibu ya, saya tanya. Kalau Bapak Ibu menemui kata-kata teos, biasanya itu diterjemahkan apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu itu menemui kata teos, 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 atau teon, atau teu, atau teo, atau te, itu kira-kira terjemahnya itu apa? Dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan Allah. Betul kan? Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya itu apa? Anda sudah tahu kan? Elohim. Makanya nanti ada Alkitab itu yang kalau tidak salah itu Alkitab literal Indonesia itu ya. Itu itu semua kata Allah itu diganti dengan Elohim, kemudian semua kata kurios diganti dengan apa? Dengan Yahweh. Betul nggak? Semua kata kurios diterjemahkan dengan Yahweh, semua kata teos diterjemahkan dengan kata Elohim. Betul kan? Nah, sekarang kita mau belajar. Apakah betul begitu? Nah, sekarang ayo kita lihat di sini. Kita lihat YHWH. Ya. Anda lihat dulu YHWH dulu di sini. YHWH itu apa? 195. Ayo kita lihat di sini YHWH. Halaman 195. Sebentar. Oke, kita lihat di sini sekalian. Nah, ini ya, asal-usul frasa preposisi prostonteon. Nah, tadi sekarang saya sudah bilang sama Bapak Ibu sekalian ya. Kata teon atau kata teos itu orang selalu berpikir itu adalah Elohim. Betul nggak? Makanya Alkitab yang terjemahan itu semua kata kurios diganti sama Yahweh, kemudian semua kata teos itu diganti dengan Elohim. Nah, sekarang saya mau tunjukin sama Bapak Ibu sekalian. Ini kesalahan besar yang dilakukan oleh banyak penerjemah. Mari kita lihat ya. Di dalam kajian teologi biblika Perjanjian Baru, salah satu misteri terbesar yang masih tersembunyi dalam Injil Yohanes adalah asal-usul dan makna frasa preposisi prostonteon yang terkandung dalam kalimat kopulatif Yohanes 1 ayat 1b. Misteri apakah yang terkandung di dalam frasa prostonteon ini? Nah, pada bagian ini pembahasan akan berfokus pada pencarian asal-usul frasa Yunani prostonteon yang digunakan oleh Yohanes dalam Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Saya tidak usah bacakan semua, langsung saja ke sini. Lihat ya. Di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama, terdapat kira-kira sebanyak 75 kali penggunaan kata prostonteon. Lihat, di dalam PL totalnya itu kira-kira 75 kali penggunaan frasa prostonteon. Dengan segala variasinya, misalnya proskurion tonteon, proskurion teon atau prosteon. Jadi segala variasi pokoknya menggunakan kata-kata ini dengan semua variasinya 75 kali. Nah, pada bagian ini saya tidak akan menampilkan seluruh hasil penelitian dari Perjanjian Lama, melainkan hanya akan menampilkan kira-kira 25 kali penggunaan prostonteon
dalam 5 kitab Musa saja. Saya ambil dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian. Ternyata asalnya itu dari 2 kata Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu berasal dari El Ha Elohim. Yang kedua dari El Yehova atau El YHVH. Anda terkejut atau tidak Bapak Ibu sekalian? Ternyata Theon itu terjemahan dari El Yehova Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat sekarang contohnya di sini. Nah, ini saya kasih contohnya sekarang ya. Ini nanti ada di buku saya, ada di buku saya. Anda lihat di sini. Di sini saya kasih dalam bahasa Yunaninya prostonteon. Oke? Ini bahasa Yunaninya di dalam Septuaginta. Nah, Septuaginta itu kan mentranslate Bapak Ibu sekalian dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, ternyata setelah saya selidikin, Kejadian 14 ayat 22 itu asal katanya itu El Yehova. El Yehova itu diterjemahkan dengan prostonteon. Tapi yang di Kejadian 17 ayat 18 itu dari LH Elohim. Jadi prostonteon. Jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kata theos atau kata theon yang digunakan di dalam perjanjian baru itu artinya bisa Yehova, bisa Elohim. Nah, sekarang ini banyak orang karena tidak mengerti, tidak membuat penelitian Bapak Ibu sekalian. Pokoknya semua kurios dijadikan Yehova, semua teos dijadikan Elohim. Nah, di sini sudah saya buatkan, ya. Anda lihat sini. Yang di sebelah tengah itu kan El Yehova. Itu terjemahnya prosonteon, yang sebelah kanan El Ha Elohim itu juga prosonteon. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu prostonteon itu harus dicek dulu apakah itu dari El Yehova atau dari El Ha Elohim. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam perjanjian baru ada kata theos, itu harus lihat dulu sejarahnya. Apakah itu asalnya dari Yehova jadi theos atau dari Elohim menjadi theos. Nah, ini sudah saya buatkan. Bapak Ibu bisa screenshot ini ya. Sebentar lagi saya keluarkan kok ya. Ini saya lihat di sini. Ternyata dari 25 penggunaan ya. Dari 22 penggunaan Bapak Ibu sekalian, itu ternyata Anda lihat 22 penggunaan, yang 12 itu asalnya dari mana ini? Dari Yehova. Yang 10 dari Elohim. Berarti kalau begitu, kata Theos itu lebih banyak dari Yehova diterjemahkan Theos, Bapak Ibu sekalian, bukan dari Elohim. Ini saya sudah ada datanya, Bapak Ibu sekalian. Lihat. Ini data valid, Anda bisa cek sendiri nantinya. Berarti kalau begitu, kalau ada orang menerjemahkan di dalam perjanjian baru, semua kata kurios itu menjadi Yehova, semua Elohim, semua kata-kata Elohim itu bisa menjadi Theos, Yehova juga bisa jadi Theos. Jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, dengan kesimpulan bahwa prostonteon ini bisa mengarah ke Yehova, tapi juga bisa mengarah ke Elohim, maka pertanyaan saya, prostonteon yang dipakai sama Yohanes 1 ayat 1 ke hologos in prostonteon. Nah, ini berasal dari mana? Menunjuk kepada Elohim atau menunjuk kepada Yehova? Bisa dua-duanya kan? Betul nggak? Bisa dua-duanya nggak? Bisa. Nah, tapi kalau diterjemahkan terpisah Bapak Ibu sekalian, ya. Dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dengan Elohim. Secara gramatika dia salah, kata pros ini Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada yang terjemahannya itu bersama-sama dengan. Ini terjemahan yang salah. Kalau kita mencari Bapak Ibu sekalian, di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru, itu cuman ada di Yohanes 1 ini Bapak Ibu sekalian, dan 1 ayat 1 dan 1 ayat 2. Ini saja yang diterjemahkan bersama-sama dengan. Saya sudah buat penelitiannya, nanti baca di bukunya. Ini terjemahan yang dipaksakan.
Ini terjemahan teologis. Nah, kata pros yang benar Bapak Ibu sekalian, ya, itu artinya itu bisa sebagai, saya tunjukin sekarang ya, yang ada di sini. Argumen kajian preposisi, ya, saya tunjukin di sini. Preposisi pros, ya kita lihat di sini. Nah, Anda lihat di sini ya. Preposisi pros dalam arti sebagai. Anda lihat di sini. Saya nggak usah bacain semuanya, saya langsung ke sini saja. Nah, Bapak Ibu bisa screenshot saja di sini, ya. Liddell Scott and Jones, ya, dia itu dalam bukunya ini, Anda cari dalam bukunya punyanya dia itu terbitan Oxford, Clarendon Press tahun 1940 untuk studi lebih lanjut mengenai posisi pros dalam berbagai konteks, termasuk dalam arti sebagai. Silakan merujuk pada konteks sumber-sumber berikut ini. Nah, saya sudah kasih di sini Bapak sekalian. Nanti Anda cari ya. Saya sudah kasih ininya, Anda nanti cari sendiri. Saya kasih contoh klasiknya dulu Bapak sekalian. Saya kasih contoh klasik. Nah, di sini saya kasih contoh klasik sebentar. Nah, ini lihat ya. Kita baca. Berdasarkan kamus LSJ 1940, kalimat dari Plutarkos yang berbunyi pros atimias labinti. Nah, di sini ada kata pros kan? Anda lihat. Pros atimias labinti. Nah, memiliki terjemahan dalam bahasa Inggrisnya to take a thing as an insult. Nah, diterjemahkan as sebagai. Atau dalam bahasa Indonesia, menerimanya sebagai sebuah penghinaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata pros ini bisa diterjemahkan sebagai. Dan saya punya contoh-contohnya. Di dalam bukunya Cicero ini Bapak Ibu sekalian, saya sudah jelaskan di sini ceritanya tentang Cicero. Ya, ini cerita tentang Plutarkos ya, dalam bukunya Plutarkos. Nanti Anda baca saja di buku saya. Ya, saya nggak punya waktu sekarang menjelaskan banyak-banyak, tapi inti-intinya saya berikan kepada Anda. Nah, oke, kembali lagi sekarang. Kita kembali lagi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini teks aslinya. Coba Anda lihat di sini. Ini dalam teks Masoret, di sini ada kata El Yehova. Di sini diterjemahkan prostonteon. Nah, kasih lagi. Keluaran 8 ayat 26 MT dan 8 ayat 29 LXX. Ya, ini agak berubah itunya karena nggak sama aturannya. Jadi Bapak Ibu harus lihatnya agak berbeda. Di sini juga El Yehova jadi prostonteon. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata prostonteon itu teonnya itu tidak boleh diterjemahkan Elohim saja. Bisa jadi itu adalah Yehova. Nah, karena kata pros itu bisa diartikan sebagai, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin nggak terjemahnya jadi begini. Dan firman itu atau sang logos adalah sebagai YHWH. Mungkin nggak kalau begitu? Saya tidak mau bilang pasti dulu ya. Saya ingin Anda nanti membaca buku saya. Di sini saya cuma kasih sedikit pembukaan-pembukaan supaya Anda berpikir. Ternyata kata prostonteon itu tidak harus berasal dari Elohim, tapi lebih banyak dari kata Yehova diterjemahkan jadi Theos. Coba, sekarang saya buktikan yang lain. Ya, mari saya buktikan yang lain. Saya buktikan ke 185. Sudah, saya ini masih banyak Bapak Ibu sekalian. Anda kalau tidak baca buku saya, Anda rugi besar, saya bilang. Ini hasil penelitian yang bisa diverifikasi dan semua catatan kakinya ini Bapak sekalian itu berdasarkan kajian-kajian dan ada sumber-sumbernya semua. Sebentar, 195. Saya minta 195. 195. Saya ingin membawa Anda Bapak Ibu sekalian, kita membaca ini ya, sejarah penggunaan dan penghindaran pengucapan. Lihat ya. Di dalam tradisi Yahudi, tetragrammaton Yod He Vav He dianggap sangat kudus sehingga pengucapannya harus dihindari. Maka sebagai gantinya, pada saat orang Yahudi membaca tetragrammaton Yod He Vav He, mereka harus menggantinya dengan cara menggunakan istilah yang lain, yaitu Adonai atau Hashem. Bisa diganti Adonai atau Hashem. Nah, praktek seperti ini diperkirakan baru dimulai sejak periode pasca pembuangan Babel dan kemudian diperkuat oleh tradisi Masoretik
pada abad pertengahan yang menambahkan tanda vokal atau nikut dari kata Adonai ke dalam bacaan tetragramaton Yod He Vav He. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada pembaca kitab suci agar mereka tidak mengucapkan nama tersebut secara langsung. Nah, di sini sudah saya buatkan ini juga, tapi saya teruskan dulu aja di sini. Pertanyaannya sekarang, mengapa orang-orang Yahudi menghindari penyebutan langsung nama YHWH? Saya bacakan dulu, Bapak Ibu sekalian, di dalam Perjanjian Lama, supaya Bapak Ibu nanti tahu gambarannya. Di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Kita baca di dalam teks aslinya. BLC. Oke, ya. Kita baca dalam teks aslinya ayat yang keempat. Anda baca di sini, Shema Israel. Nah, ini kan Yehova Elohenu, Yehova Echad, betul kan? Nah, biasanya sama orang Yahudi, kata Yehova ini akan diubah menjadi Adonai. Makanya mereka itu kalau kita lihat apa namanya Shema Israel, mereka itu kan membacakannya ini kan Adonai terus gitu, saya nggak bisa sekalian ya. Dia dibaca Adonai ini. Elohenu, Adonai Echad. Nah, kira-kira begitu sekalian. Kenapa? Karena dia menghindari, dia tidak mau mengucapkan Yod He Vav He, maka diganti dengan Adonai. Jadi Adonai Elohenu atau Adonai Elohim. Kira-kira begitu sekalian. Kenapa? Dihindari. Nah, sekarang kalau pas Yehova Elohenu itu bisa diganti dengan Adonai. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini, Bapak sekalian? Saya kasih contoh di sini. Nah, saya kasih di sini. Coba yang ketiga ya. Adanya praktek liturgis Yahudi termasuk dalam doa harian seperti Shema Israel, tadi sudah saya bacakan, Ulangan 6 ayat 4, pengucapan nama Yod He Vav He harus diganti dengan Adonai. Bahkan kadangkala ketika dalam konteks di mana kata Adonai muncul bersamaan dengan tetragramaton YHWH, mereka tidak menyebutnya Adonai YHWH, enggak. Melainkan akan menyebutnya Adonai Elohim. Nah, ini lihat sekalian. Kita lihat ya, misalkan di dalam Yesaya 7 ayat 7. Yesaya 7 ayat 7. Coba kita lihat di sini. Yesaya 7 ayat 7. Yesaya 7 ayat yang ke-7. Nah, di sini kan. Nah, di sini ada kata-kata Adonai. Yod He Vav He. Nah, bacanya bagaimana Bapak sekalian? Di sini sudah ada Adonai. Apakah Yod He Vav He-nya dibaca Adonai lagi? Apakah bacanya Adonai, Adonai? Apa begitu? Kalau Yod He Vav He Elohim kan gampang kan? Adonai Elohim. Nah, sekarang kalau ada Adonai terus ditambah sama Yod He Vav He, apakah Yod He Vav He-nya dibaca Adonai lagi? Jadi Adonai, Adonai. Ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Ternyata kalau dia itu sudah pakai Adonai, maka yang di belakang Yod He Vav He ini harus dibaca dengan Elohim. Jadi bacanya Bapak Ibu sekalian, ini bacanya itu jadi gimana ini? Ini bacanya Ko Amar Adonai Elohim. Jadi ini tidak boleh dibaca dengan Adonai. Taunya dari mana? Nah, saya tunjukin sekarang di sini. Ayo kita baca di sini ya. Melainkan akan menyebutnya Adonai Elohim. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan bacaan Adonai, Adonai. Ya kan? Yang satu Adonai, yang satu YHWH. YHWH dibaca Adonai, jadi Adonai, Adonai. Itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh bacaan seperti ini dapat dilihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Ibrani. Misalnya Kejadian 15:2, Yesaya 7 ayat 7, Yehezkiel 2 ayat 4, 37 ayat 3, dan Amos 3 ayat 7. Nah, ini saya kasih di sini catatan kakinya Bapak Ibu sekalian. Dan saya di sini saya kasih ini catatan kakinya ini. Tulisannya siapa ini? Misalkan Ludwig Kohler dan Walter Baumgartner.
The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Anda bisa beli bukunya, penerbitnya dari kota Leiden, Brill, tahun 2001. Ada lagi, Brown, Francis, Driver, and Charles Briggs. Nah, saya punya ini Bapak Ibu sekalian. Anda bisa cari juga di dalam Wilhelm Gesenius. Ada. Jadi ini baku Bapak Ibu sekalian. Bukan saya yang ngarang ya. Memang orang Yahudi kalau ketemu Adonai Yehova, bacanya itu Yehovanya diganti jadi Elohim. Nah, jadi berdasarkan fakta ini, tentunya Anda ingin bertanya, mengapa Yod-Heh-Vah-He dibaca dengan Elohim? Mungkin ini yang perlu diketahui oleh orang Kristen, bahwa di dalam perjanjian lama, baik dalam teks Ibrani maupun teks Yunani, penggunaan Yod-Heh-Vah-He dan Elohim sering saling menggantikan, walaupun keduanya memiliki arti yang lebih khusus. Secara umum, Yod-Heh-Vah-He adalah Elohim. Oleh sebab itulah, tidak mengherankan jika kemudian orang Yahudi menyebut Yod-Heh-Vah-He dengan Elohim. Jadi Adonai, Elohim. Enggak. Jadi Elohimnya siapa itu? Itu adalah Yod-Heh-Vah-He. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini banyak orang tidak tahu dan saya ini punya kajiannya. Buku-bukunya itu ada dan orang Yahudi memang melakukannya seperti itu. Jadi kalau begitu Bapak-Ibu sekalian, jangan melihat kalau di dalam perjanjian baru itu ketemu kata theos, itu pasti Elohim, belum tentu. Karena ternyata lebih banyak kata Yod-Heh-Vah-He diterjemahkan menjadi theos. Jadi kata theos itu bisa dari Yod-Heh-Vah-He, bisa jadi Elohim, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini kan terjemahan yang bahasa Indonesia yang diganti Yahweh sama diganti Elohim, itu kan pukul rata, Bapak Ibu sekalian. Betul kan? Jadi sebetulnya bagaimana terjemahan yang betul? Saya tidak kasihkan sekarang, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi saya berikan Anda pandangan dulu, karena saya memang belum mau membuka semuanya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, pada mulanya dia adalah Sang Firman. Dan Sang Firman itu adalah, boleh nggak diterjemahkan? Ini sebetulnya bukan Allah, tapi Yod-Heh-Vah-He. Dan itu bukan bersama-sama. Itu sedang bicara, dia adalah sebagai Yod-Heh-Vah-He. Nah, coba. Kemungkinan ini kan ada Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau yang bersama-sama jelas tidak boleh. Karena itu melanggar gramatika. Tidak ada dalam terjemahan itu kata prostonteon itu diterjemahkan bersama-sama dengan. Itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Itu diakui oleh banyak ahli, itu lebih condong kepada bias teologi. Itu karena mempertahankan ada Allah Anak, Allah Bapa, sehingga itu lebih menguruh ke tafsir. Tapi secara gramatika Bapak sekalian dan leksikal itu bisa diterima. Sang Firman adalah sebagai Yod-Heh-Vah-He. Itu didukung oleh terjemahan-terjemahan perjanjian lama dan banyak buku Bapak Ibu sekalian. Tapi yang saya heran di Indonesia tidak ada yang tahu itu Bapak sekalian. Jadi prinsipnya apa? Kalau Bapak Ibu menemukan kata theos, itu jangan buru-buru Elohim. Maksud saya itu, bisa jadi kata theos itu asalnya adalah dari Yod-Heh-Vah-He. Makanya belajar sejarah itu penting. Sejarah apa? Sejarah tekstual. Nah itu kalau tidak diajarin dari gereja Bapak Ibu sekalian, itu sulit Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu. Makanya nanti Bapak Ibu kalau baca buku saya, itu banyak penemuan-penemuan yang tidak ada. Dan tapi saya bukan ngarang. Saya ada dasar-dasarnya. Ada buku-bukunya. Tapi kenapa sekarang? Semua Alkitab yang sudah ada, kok tidak diganti? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka tidak tahu. Karena Tuhan tidak bukakan nusnya sehingga mereka tidak mengerti. Ditutup mereka semua. Ada kemungkinan yang kedua, dia tahu tapi tidak mengubah karena sudah terlanjur menjadi doktrin. Jadi Bapak Ibu sekalian, Elohim tidak usah saya jelaskan ya. Artinya itu apa? Kita kasih ini dulu, waktunya tidak ada. Kata prostonteon bersama-sama dengan Allah itu tidak bisa dipertahankan. Karena kata teon itu tidak harus Allah. Bisa jadi ini adalah Yod-Heh-Vah-He. Kesimpulan,
Terjemahan Yohanes 1 ayat 1, kehologos in prostonteon, sebagai bersama-sama dengan Allah, apakah benar? Nah, jawaban sementara saya ya, dalam ini ya. Secara gramatika, melanggar prinsip copula ekuatif. Dia tidak membentuk terjemahan persamaan. Karena yang satu adalah sang logos sendirian, yang kedua di sebelah kanan adalah sang logos bersama-sama dengan Allah. Itu sudah tidak betul itu. Secara gramatika sudah salah itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, secara leksikon atau idiomatik, prostonteon itu bisa menunjuk kepada YHWH. Tidak harus ke Elohim. Walaupun nantinya bisa juga untuk Elohim. Tapi kalau dalam penelitian saya, di dalam Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dari 22 penggunaan, ternyata lebih banyak dari YHWH daripada dari Elohim. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Bisa nggak disimpulkan bahwa Yesus itu adalah YHWH? Saya simpan dulu jawabannya. Saya ingin Anda berpikir, nanti baca buku saya. Ya, saya belum berikan keputusan terjemahnya bagaimana. Dalam ilmu perfilman itu ini trailer, ya. Ini potongan-potongan saja begitulah, cuplikan-cuplikan supaya Anda itu tahu. Tapi paling tidak saya ingin Anda itu berpikir untuk menerjemahkan itu tidak sekedar bisa bahasanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau cuman bisa bahasanya, orang Yahudi, orang Yunani itu kan bisa bahasanya. Tapi kalau Roh Kudus tidak memimpin dia tidak akan bisa, Bapak Ibu sekalian. Dia nggak ngerti sejarahnya. Tuhan pimpin, Tuhan kasih tahu saya, Bapak Ibu sekalian. Ayat ini sejarahnya dari mana, dari mana, dari mana. Dan itu klop semuanya. Sehingga membentuk satu ajaran yang benar. Makanya saya bisa dapat dari gereja mula-mula, ya. Saya juga tidak tahu itu kok bisa saya garuk-garuk kepala itu ya. Kok bisa ya? Saya ini kok bisa ketemu sama semuanya, dapat Alkitabnya, dapat ilmunya, dapat semuanya, bisa tahu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita itu tidak sembarangan. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang selama ini membaca Alkitab yang tidak kanon, yang terjemahnya banyak salah, Anda bisa memikirkan ulang kalau Anda cinta Tuhan ya. Kalau Anda mau ngawur, mau menyesatkan orang, yang penting saya punya dapat perpuluhan, dapat ke ya silakan. Saya tidak tanggung jawab, betul kan? Saya kutip saja tuh kata-katanya Rasul Paulus, ya. Biarlah darahmu tertumpah di atas kepalamu sendiri. Saya bersih. Saya ngomong begini saya dibenci banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak apa-apa. Ini harus saya katakan karena saya itu cinta kepada semua orang Kristen. Selama ini kita salah ya sudah. Tapi setelah tahu harusnya segera sadar, harus ambil tindakan, cari yang benar. Oke? Sementara saya cukupkan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.